Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji beserta guru pamong. Perkenalkan, saya Maisaro Setianingrum dari Prodi PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG 2020 tahap 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu sehingga akan menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali jangan lupa jaga kebersihan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Humairah pimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Ya, kita sudah belajar tentang apa? Magnet. Ya, benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya, betul sekali. Baik, benda apa saja yang di rumah kalian yang menggunakan magnet? Televisi, kulkas, ya betul sekali. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat belajar tentang daftar riwayat hidup, ya kan? Ya. Nah, apa saja dalam daftar riwayat hidup itu? Ada apa saja? Nama, alamat, ya, apalagi? Ya, tempat, tanggal lahir. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang wirausaha, ya, subtema usaha di sekitarku. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mengamati benda-benda di rumah, peserta didik dapat menguraikan 4 sifat magnet dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan percobaan, kalian dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan tepat. Kemudian, setelah mengamati formulir pendaftaran, kalian dapat mengidentifikasi komponen daftar riwayat hidup dengan tepat. Terakhir, setelah membaca petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, peserta didik dapat melengkapi daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk pengisiannya dengan tepat. Ya. Baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, Ibu akan memutarkan video terlebih dahulu. Kalian simak ya. Ya.
Mengenal magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet memiliki sifat dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Memiliki dua kutub, kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Memiliki medan magnet, daerah di sekitar magnet yang membentuk gaya magnet. Magnet dengan kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Magnet dengan kutub yang sama akan saling menolak. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai magnet. Sampai jumpa. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan bagikan share screen ya. Kalian simak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Baik. Nah. Ya. Nah, magnet itu sudah lama dikenal oleh orang Tiongkok dan India kuno ya. Mereka sudah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit ya. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, kalian lihat itu, ini adalah gambar MRI atau Magnetic Resonance Imaging ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk kesehatan. Ini biasa digunakan di rumah sakit ya. Nah, perangkat ini digunakan untuk membantu dokter ya, untuk menampilkan struktur organ dalam ya yang kompleks namun akurat. Ya. Nah, selanjutnya kalian amati gambar ini. Ini adalah Roro dan Guntur ya. Kalian lihat di situ Roro membawa magnet apa itu? Magnet U ya, atau magnet ladam ya. Nah, magnet U ini ditempelkan oleh Roro ke centong yang terbuat dari kayu. Nah, ternyata apa? Tidak menempel. Berarti sendok kayu itu ya benda non ya, betul sekali. Kenapa disebut benda non magnetis? Karena tidak dapat menempel di magnet ya, betul. Kemudian Guntur memegang magnet lagi ya, magnet U tadi. Kemudian didekatkan kepada sendok dibuat dari baja. Apa yang terjadi? Besi menempel. Menempel ya, besi atau sendok besi tadi menempel ya. Nah, dengan ini kalian tahu apa saja benda non magnetis? Kayu. Non magnetis ya, kayu, plastik. Kemudian apa lagi? Kertas. Ya, betul. Kemudian apa saja benda magnetis? Televisi, kulkas, sendok. Benda magnetis, besi dan baja ya, sendok, betul. Karena sendok terbuat dari besi dan baja. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui benda magnetis dan non-magnetis, nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Nah, nanti setelah ini ya kita akan
mengisi LKPD. Tapi sebelumnya kalian simak dulu penjelasan dari Ibu ya. Yang pertama, ya, magnet dapat menarik benda magnetis. Seperti tadi, bahwasanya sendok yang terbuat dari besi atau baja dapat ditarik oleh magnet. Ya. Kemudian, magnet mempunyai dua kutub. Kutub apa saja pada magnet? Kutub magnet Kutub selama magnet, kutub utara dan kutub selatan. Ya, betul sekali ya. Nah, di situ ada beberapa gambar magnet. Ya. Ada gambar magnet apa saja? magnet batang, Kemudian magnet silinder, magnet silinder. Kemudian magnet jarum, magnet jarum. magnet geladang, Kemudian magnet magnet lingkaran, betul sekali ya. Nah, kemudian sifat magnet yang ketiga apa coba? magnet jarum, Sifat magnet yang ketiga ya. Medan magnet membentuk gaya magnet ya. Jadi gaya magnet tidak hanya berada pada ujung-ujungnya saja, tapi ada juga di sekitar magnet ya. Nah, daerah sekitar magnet ini disebut sebagai medan magnet. Nah, itu. Kemudian, Ibu punya dua magnet. Nah, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan atau tidak senama, maka apa yang terjadi? menempel, Akan menempel atau tarik menarik. Sedangkan yang senama, misalkan kutub utara dengan kutub utara ditempelkan, apa yang terjadi? tidak menempel, Nolak. Oke, baik. Nanti ya, nah kalian akan lakukan percobaan ini ya. Nah, apakah benar yang Ibu katakan itu ya? Nah, kemudian yang kelima, sifat magnet dapat hilang ya. Nah, ya. Jadi sifat magnet ini tidak selalu permanen ya. Bisa juga hilang karena beberapa sebab. Misalkan magnet dipukul-pukul, kemudian jatuh terus-menerus, dibanting-banting, nah atau bahkan dibakar ya. Nah, ketika magnet ini dipukul, dibakar, jatuh terus-menerus, maka sifat magnet ini akan hilang lama-lama ya. Nah, jadi itu tadi adalah sifat-sifat magnet. Ya. Baik, anak-anak. Nah, setelah ini kalian bisa mengisi lembar LKPD yang udah Ibu bagikan di WA group ya. Setelah kalian download, kemudian isi secara berkelompok ya. Sesuai dengan kelompok kalian yang sudah Ibu buat kemarin ya. Nah, baik, nanti pukul 11 kita ketemu lagi ya. Jangan lupa. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Ini magnet. Coba kita tempel yuk. Apa? Ayo kita tempel. Wah, dia menempel. Terbuat dari besi dan disebut juga benda magnetis. Yang selanjutnya contoh. Coba kita tempel. Wah, dia nggak menempel. Kenapa ya tidak menempel kayak paku? Ini terbuat dari plastik karena disebut benda magnetis. Ini magnet. Coba kita tempel yuk. Wow, menempel.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya. Sudah kalian coba apa yang Ibu katakan tadi? Sudah. Sudah melakukan eksperimen? Sudah. Lalu apa saja jenis-jenis magnet? Silahkan ya presentasikan. Ya. Menarik benda tertentu. Oh ya, baik, bagus, Badria, hebat sekali. Kemudian apalagi Siti? Mempunyai 2 kutub. Mempunyai 2 kutub. Kutub apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Smart, hebat Siti. Kemudian apalagi Umairah? Magnet senama tolak-menolak. Kutub magnet tidak senama tarik-menarik. Ya, betul sekali. Kutub magnet senama tolak-menolak, tidak senama akan tarik-menarik. Selanjutnya apa lagi? Sudah, itu saja? Ada satu lagi, sifat magnet dapat hilang. Oh, sifat magnet dapat hilang. Betul sekali. Tadi udah coba ya magnetnya dipukul-pukul? Ya. Ya. Hilang nggak sifat magnetnya? Hilang. Oke, baik anak-anak. Terima kasih anak-anak hebat ya. Oke. Ternyata ya magnet ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, nanti ketika kalian dewasa ya, ketika kalian akan melamar suatu pekerjaan, kalian harus mengisi yang namanya daftar riwayat hidup ya. Nah, kemarin Ibu sudah ajarkan bagaimana komponen-komponen dari daftar riwayat hidup ya. Sekarang nanti Ibu harapkan kalian bisa membuat daftar riwayat hidup sendiri ya, mengisi daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Baik, Ibu akan share screen ya. Nah, daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan. Isi daftar riwayat hidup. Ya, isi dari daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal ya. Nah, dan ketika kalian membuat daftar riwayat hidup itu harus sesuai dengan jati diri pembuat daftar riwayat hidup ya. Jadi tidak boleh mengada-ngada atau membuat daftar riwayat hidup palsu ya. Nah, oke, ini adalah susunan daftar riwayat hidup. Ada daftar pribadi ya, berisi nama lengkap, ya alamat ya, kode pos, nah nomor telepon, kemudian bidang yang diminati, pendidikan, kemudian ekstrakurikuler atau kursus, kemudian kecakapan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Ya, lihat ada petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ya. Itu ada data pribadi ya. Nah, nanti kalian isikan di sini pada daftar riwayat hidup ya. Nah, kalian bisa isikan di sini ya. Nah, lihat di sini ada nama. Nah, nama, tulis nama sesuai dengan nama kalian. Alamat, tuliskan alamat kalian ya. Nah, termasuk RT, RW ya. Nah, sampai dengan provinsi. Jangan lupa isikan juga kode pos. Kemudian nomor telepon, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian tempat atau tanggal kelahiran. Nah, selanjutnya
Warga negara ya, kalian merupakan warga negara mana coba? Indonesia. Agama nanti tuliskan. Nah, kebetulan di sekolah kita semuanya Islam ya. Nah, jadi masukkan Islam. Kemudian bidang yang diminati. Nah, di sini ada petunjuk pengisiannya. Bidang yang diminati. Nah, berarti apa ini? Jadi masukkan ekstrakurikuler yang ingin kalian minati. Nah, saya berminat dalam bidang olahraga misalkan. Nah, kalau Humairah berminat dalam bidang apa? Olahraga juga. Oh iya, bagus sekali. Ya. Nah, ini pendidikannya. Nah, pendidikan di sini dimasukkan ya. Ada TK, sekolah dasar, SMP, SMA, seperti itu. Nah, kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Ekstrakurikuler ya, dan kursus ya. Nah, di sini dicontohkan kepramukaan ya. Kecakapan di sini hal apa yang bisa kalian lakukan? Maksudnya yang kalian bisa. Nah, misalkan komputer ya. Nah, kemudian kesimpulan, saya menguasai dengan baik keterampilan menjalankan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dan Internet. Nah, di situ juga dituliskan bahwa daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya ya. Ya, jadi kalian harus mengisi daftar riwayat hidup itu dengan sebenarnya, data dari kalian ya. Nah, ya, tahukah kalian bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup itu berbeda-beda ya. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, baik anak-anak. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan untuk ini? Untuk pembelajaran kita hari ini? Enggak. Enggak. Enggak ada, Bu. Baik. Supaya lebih jelas, kalian bisa lihat video berikut ini ya. Baik anak-anak, Ibu akan memutarkan video ya supaya kalian lebih jelas lagi tentang pembelajaran mengenai formulir atau daftar riwayat hidup ya. Baik. Anak-anakku, hari ini kita masih melanjutkan mengenai materi yang minggu lalu, mengenai formulir. Kita akan belajar mengenai formulir daftar riwayat hidup. Terus saksikan video pembelajaran ini agar kita mendapatkan kepemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Oke, tonton terus videonya dengan cermat, tetap semangat belajarnya. Daftar riwayat hidup atau juga disebut CV, Kurikulum Vitae, digunakan sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Bagian-bagian penting yang ada dalam teks daftar riwayat hidup sebagai berikut. Bagian penting yang pertama yaitu identitas diri.
Bagian yang kedua, riwayat pendidikan. Bagian yang ketiga, yaitu pengalaman kerja. Bagian yang keempat, pengalaman organisasi. Dan yang terakhir, keahlian khusus. Berikut contoh daftar riwayat hidup bagian identitas diri. Kalian simak ya. Bagian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, minat, dan bakat. Kalian simak ya contohnya. Sekarang kalian sudah paham kan anak-anakku semua mengenai formulir daftar riwayat hidup? Saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri yang ada pada modul pembelajaran kalian. Semangat, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian melihat video tadi, nah, apakah kalian sudah bisa membuat atau mengisi daftar riwayat hidup? Bisa, oke. Kalau sudah bisa, nah kalian nanti silahkan isi LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Nah, nanti kalian kirim ulang ya. Nah, hasil dari kalian kirim lagi ya. Nah, nanti Ibu akan periksa. Ya. Nah, mungkin itu aja ya. Baik, anak-anak. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Jenis-jenis magnet. Ya, jenis-jenis magnet. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat magnet. Apa lagi? Daftar hidup. Ya, daftar riwayat hidup. Cara pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, kemudian bermanfaat nggak pembelajaran hari ini? Manfaat. Apa saja manfaatnya? Untuk Ya, bisa apa dengan ini? Dengan belajar ini? Bisa mengetahui. Oh ya, bisa mengetahui jenis-jenis magnet. Iya, bagus sekali, hebat. Apalagi? bisa memahami Bisa mengisi formulir. Ya. Ada kesulitan? tidak. Tidak. Wah, hebat sekali. Oke. Kalau Ibu suruh milih, nah, kalian lihat di situ ada gambar, ya. Nah, kalian milih nomor berapa? Yang gambar apa? Orang tersenyum ya, orang tersenyum ya. Baik, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, sekali ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, baik anak-anak. Ya, demikian tadi pembelajaran kita kali ini ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oh ya, tidak. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu akan ulas lagi bahwasannya magnet terdiri dari bermacam-macam ya. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet dan magnet lingkaran. Ya, kemudian magnet juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, magnet dapat menarik benda magnetis. Mempunyai 2 kutub. Kemudian, medan magnet membentuk gaya magnet.
Yang keempat, dua kutub yang sama akan saling tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Ya, kemudian untuk daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan. Nah, ataupun ketika kalian akan mendaftarkan suatu organisasi, misalkan kalian akan mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, itu digunakan daftar riwayat hidup. Nah, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alamin. Ya, salam buat keluarga dan tetap semangat, terus belajar ya. Sampai jumpa. Ya.